Pemerintah bersiap menghadapi gelombang ketiga COVID-19, terutama terkait varian Corona Mu. Varian ini disebut lebih mampu menembus kekebalan tubuh manusia. Badan Kesehatan Dunia WHO menambahkan varian baru corona B1621 atau yang dikenal dengan varian Mu ke dalam daftar pantauan ketatnya. Varian Mu pertama ditemukan di Kolombia awal tahun lalu dan dideteksi menyebar di 39 hingga 40 negara di dunia. Dalam ratas evaluasi PPKM kemarin, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak mewaspadai penyebaran varian Mu yang dikhawatirkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, mungkin Pak Menteri Perhubungan, yang berkaitan dengan varian baru, varian Mu. Ini betul-betul agar kita lebih waspada dan detail, jangan sampai ini merusak capaian yang sudah kita lakukan. Saat ini varian Mu belum terdeteksi masuk ke Indonesia. Namun kewaspadaan dan pengawasan harus lebih ditingkatkan. Saat ini persebarannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Walaupun saat ini kondisi saat cenderung normal, dan beberapa pembukaan sektor juga secara gradual dilakukan, pemerintah terus berusaha mengawasi mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian. WHO memperingatkan varian Mu memiliki sejumlah mutasi yang lebih tahan terhadap vaksin, serta berpotensi menurunkan netralitas antibodi pada uji awal terhadap plasma konvalesen serta vaksin. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas COVID Nasional mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Di sisi lain, pelabuhan udara ataupun laut sebagai pintu masuk utama ke tanah air diminta memperketat pengawasan, memastikan varian Mu tidak masuk ke Indonesia. Pak, kita juga mendengar bahwa varian Mu ini kebal vaksin. Tentu saja ini juga akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang sudah dapat dosis 2 kali suntikan vaksin atau barangkali yang belum. Ya, kalau kita lihat dari New England Journal Medicine maupun juga di majalah Lancet, seperti vaksin Pfizer dan vaksin Moderna itu yang tadinya efikasinya sampai 96%, oleh karena varian baru Delta memang turun antara 5-8%. Tapi turun pun 5-8% masih tetap memberikan proteksi. Oleh karena itu, apapun varian yang kita hadapi, tetap kita harus melakukan vaksinasi. Jadi dengan vaksinasi itu bisa memberikan proteksi, walaupun ada yang 60%, 70%, 80%. Yang penting, goalnya adalah bahwa jika kita sakit, kita tidak sakitnya berat. Jadi dengan vaksinasi itu bisa saja terinfeksi, tapi tidak langsung masuk ke ruang isolasi sampai ke ICU. Sakitnya bisa ringan. Ini yang harus kita cara berpikirnya, sehingga jangan gara-gara ada varian baru, virusnya selalu mutasi, akhirnya kita menghindari vaksinasi. Pak Alex, soal pemantauan di pintu-pintu masuk di Indonesia, karena ini kan asalnya dari luar negeri, 43 negara sudah terinfeksi disebutkan, memastikan bahwa kasus Delta tidak terulang kembali di Indonesia. Ya, ini harus kita monitor dari bandara melalui kantor kesehatan pelabuhan. Dan kemudian setiap mereka yang datang ataupun pergi dari Indonesia atau datang dari luar, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, itu harus sudah divaksin. Dan kemudian juga harus melakukan pemeriksaan PCR. Dan yang penting lagi bahwa kita tetap mewajibkan 8 hari untuk dilakukan karantina. Sehingga di dalam masa karantina tersebut bisa kita observasi. Dan bila nanti sudah melewati masa karantina dan pergi ke tempat tujuan dan di tempat tujuan sakit, harus lapor ke Dinas Kesehatan setempat. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama.